Putri Febianti, biasa dipanggil Echa dengan NIM 240518744050 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata yang telah saya temui dalam spanduk, baliho, dan poster. Sekaligus saya akan melakukan perbaikan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam video ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh kesalahan ejaan dan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia akademik. Ini merupakan contoh pertama. Ini merupakan ringkasan kesalahan ejaan dan pemilihan kata pada contoh pertama. Yang pertama adalah kata menyebutkan. Di sini terjadi kesalahan ketik, di mana seharusnya adalah seperti ini. Yang berikut adalah kalimat intensifkan kebiasaan menulis dan berpikir. Di sini, kata intensifkan ini terjadi salah ejaan. Yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah literasi versus hoaks. Di sini terjadi dua kesalahan, yaitu pada penulisan versus dan pada kata hoaks, di mana penulisan versus ini salah karena seharusnya menggunakan huruf kecil semua atau dapat menggunakan kata versus. Yang berikut adalah kata hoaks. Kata hoaks ini tidak sesuai dengan bentuk dari KBBI. Yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah kalimat aktif menyaring informasi yang benar. Kalimat ini bermakna rancu, di mana menyaring bukan hanya informasi benar, tapi memilah antara yang benar dan salah, sehingga kalimat ini dapat ditulis seperti ini. Yang berikut adalah istilah literasi numerasi, di mana istilah ini tidak baku. Sebaiknya gunakan istilah literasi numerik, lebih sesuai dengan padaan KBBI. Ini merupakan contoh yang kedua, dan berikut ini adalah ringkasan kesalahan ejaan dan pemilihan kata pada contoh kedua. Yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini, kata proyek ini bukan bentuk baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah kalimat Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Di sini semua huruf kapital. Pada dasarnya tidak perlu kecuali singkatan resmi, sehingga kalimat ini dapat ditulis seperti ini. Yang berikut adalah keterangan waktu 13 WIB sampai selesai. Di sini penulisan tanda hubung salah. Seharusnya pakai endes tanpa spasi. Sehingga penulisan ini yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah grup drum band. Di sini kata drum band ini salah atau tidak sesuai dengan ejaan baku dalam KBBI. Yang benar adalah penulisannya seperti ini. Yang berikut adalah kalimat dibuka mulai 01 November 2024. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah, karena angka tanggal seharusnya tanpa 0 di depan. Sehingga penulisan ini yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah kata support by, special performance, live performance itu tidak konsisten, di mana terdapat campuran bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang berikut adalah kata gelar karya. Kata ini salah karena huruf diberi tanda diakritik yang tidak sesuai dengan EYD. Yang berikut adalah contoh ketiga. Berikut adalah kesalahan ejaan dan pemilihan kata pada contoh ketiga. Yang pertama adalah Expo UMKM. Di sini kata Expo tidak sesuai dengan KBBI atau tidak baku, di mana bentuk baku dari kata Expo sendiri itu adalah seperti ini. Habis itu ada kalimat HUT ke-23.
ada spasi yang salah sebelum tanda hubung, sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah penulisan Kabupaten Aceh Jaya. Seluruh huruf kapital. Pada dasarnya hal ini tidak diperlukan, sehingga penulisan ini yang benar adalah seperti ini. Hanya huruf awal saja yang kapital. Yang berikut adalah kata dimeriahkan. Kata meriahkan ini tidak efektif atau pasif, lebih komunikatif jika berbentuk aktif. Sehingga kata dimeriahkan ini dapat diganti dengan kata seperti ini. Yang berikut adalah kata supported by. Di sini terdapat campuran bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan EYD, sehingga penulisan dapat diganti menjadi seperti ini. Yang berikut adalah penulisan nama pada bupati dan wakil bupati, di mana penulisan huruf kapital yang salah. Penulisan yang benar adalah seperti ini, hanya huruf awal saja yang kapital. Yang berikut adalah contoh yang keempat. Berikut adalah ringkasan kesalahan ejaan dan pemilihan kata pada contoh yang keempat. Yang pertama adalah apa itu pajak? Judul definisi lebih tepat tanpa kapitalisasi yang berlebihan, sehingga penulisan dapat dilakukan seperti ini dengan menggunakan tanda tanya untuk memperjelas. Yang berikut adalah kalimat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kata memaksa terdengar negatif, sehingga kalimat ini dapat diganti menjadi yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang. Yang berikut adalah kalimat peningkatan kualitas transportasi umum, di mana kata transportasi ini terjadi kesalahan ejaan yang harusnya adalah seperti ini. Yang berikut adalah kata undang-undang. Kata ini tidak konsisten kapitalisasi. Dalam EYD ditulis undang-undang, huruf kecil semua kecuali nama resmi, sehingga penulisan kata ini dapat diganti menjadi seperti ini. Yang berikut adalah kata efek pajak, di mana kata efek itu kurang tepat untuk konteks formal, sehingga kata efek ini dapat diganti menjadi manfaat pajak atau dampak pajak. Yang berikut adalah contoh yang kelima. Berikut adalah ringkasan kesalahan ejaan dan pilihan kata dari contoh yang kelima. Yang pertama adalah kata what. Di sini terjadi kesalahan ejaan di mana double T dan penggunaan bahasa asing yang tidak konsisten. Perbaikannya, jika memang ingin menggunakan bahasa Inggris, maka dapat ditulis seperti ini, dan apabila menggunakan bahasa Indonesia dapat diganti menjadi apa itu belajar efektif. Yang berikut adalah kalimat sehingga dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan. Kata dan dapat atau frasa dan dapat ini diulang sehingga berkesan mubazir atau bertele-tele. Sehingga perbaikan dari kalimat ini adalah sehingga dapat memberikan perubahan perilaku yang bisa diaplikasikan. Yang berikut adalah kalimat sudah terlalu jenuh dan capek. Kata capek bukan merupakan kata baku dalam KBBI, sehingga kata capek dalam KBBI yang benar adalah seperti ini. Yang berikut adalah kalimat foto setiap momen yang membawa manfaat. Kalimat ini berkesan kurang ringkas dan tidak efektif, sehingga kalimat ini dapat dilakukan perbaikan seperti berikut. Abadikan momen bermanfaat. Yang berikut adalah kalimat tidak punya tujuan yang jelas. Di sini, kata punya tidak baku untuk teks formal, sehingga kalimat ini dapat dilakukan perbaikan seperti tidak memiliki tujuan yang jelas.
Itulah 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata yang telah saya temui. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.